Pemirsa, untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju ke markas Polda Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur untuk mengikuti konferensi pers. Yang pertama, kehadiran saya tadi saya sampaikan sebuah wujud keprihatinan saya bersama seluruh prajurit atas peristiwa ini dan menyampaikan rasa belasungkawa. Yang kedua, tadi saya yakinkan kepada keluarga korban bahwa TNI akan mengerahkan lagi sekuat tenaga bekerjasama dengan beberapa negara yang saat ini masih juga bekerja keras untuk itu. Kami tidak akan menyerah dengan lingkungan operasi yang bisa dibayangkan sendiri, ombaknya seperti apa, anginnya seperti apa. Tapi prajurit-prajurit saya masih bekerja dengan keras, bahkan bisa dikatakan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri untuk kepentingan tugasnya. Jadi tadi saya yakinkan kepada keluarga korban, percayakan kepada TNI dan masyarakat internasional atau beberapa negara dari negara sahabat yang telah ikut bergabung dengan TNI. Yang ketiga, tadi saya menyampaikan satu gagasan, sebuah usulan. Saya melihatnya hanya dari sisi kemanusiaan. Tadi saya sampaikan, keluarga korban apabila mau, Panglima TNI menyiapkan akomodasi. Jadi Hercules dari Surabaya bawa ke Pangkalan Bun, nanti dari Pangkalan Bun akan kita angkut dengan kapal perang KRI. Beliau nanti akan kita bawa ke lokasi yang sementara ini menjadi titik perhatian untuk pencarian. Untuk yang pertama tabur bunga, yang kedua saya berkeyakinan atau punya keinginan dengan beliau-beliau itu datang ke lokasi, mungkin itu bagian dari mengurangi rasa kesedihan atau rasa kehilangan dan seterusnya. Jadi saya tadi menawarkan kepada keluarga korban, bagi beliau-beliau yang mau saya siapkan apabila ingin melihat ke lokasi sekaligus tabur bunga, saya akan menyiapkan Hercules C-130 dan CN-295 dan sampai di Pangkalan Bun nanti kita akan angkut dengan kapal perang untuk ke lokasi kejadian. Itu tiga hal itu yang tadi saya sampaikan di keluarga korban. Sekali lagi, saya beserta seluruh prajurit saya ikut prihatin dan ikut berbelasungkawa atas peristiwa ini. Demikian dari saya. Kapolri, silakan. Rekan-rekan dan wartawan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Panglima TNI bahwa kehadiran saya juga mewakili seluruh anggota Polri. Pertama, menyampaikan turut prihatin dan belasungkawa atas kejadian ini. Yang kedua, saya juga secara maksimal mengerahkan kekuatan kita untuk terus melakukan pencarian di bawah kendali Basarnas. Kemudian yang ketiga, beberapa korban yang sudah diketemukan, karena ada beberapa berita-berita yang mungkin tidak pas, saya sampaikan bahwa semua korban yang diketemukan dipastikan bisa diidentifikasi dan akan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa semua korban yang diketemukan dalam bentuk apapun akan bisa diidentifikasi dan akan diserahkan oleh tim nantinya kepada pihak keluarga. Tetapi tentu kami akan memerlukan beberapa waktu untuk mengidentifikasi ini. Saya memang selalu dikejar untuk cepat, karena kalau misalnya sidik jarinya masih utuh, itu dalam waktu menit kita bisa mengidentifikasi. Apalagi yang sudah terdata di antemortem kita, bahkan sudah terdata di websitenya EKTP dalam waktu hitungan menit.
Tetapi yang sudah tidak ada sidik jarinya, mungkin tinggal hanya kerangka, tentu saya memerlukan waktu beberapa saat. Dari tim ahli tadi menyampaikan, mungkin bisa perlu 3 minggu kalau sudah tidak lengkap. Tetapi DVI kita punya kemampuan itu. Dan kita sudah mengerahkan 260 dokter ahli, dibantu juga dari negara-negara asing yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi ini. Kemudian yang terakhir, tentunya kita akan secara maksimal berupaya untuk terus bisa menemukan hal-hal yang belum diketemukan, baik korban penumpang maupun awak pesawat serta serpian-serpian pesawat ini. Dan kita juga tetap berdoa, mudah-mudahan masih ada mukjizat dari peristiwa ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah kena lelah untuk terus berupaya dan tetap berdoa. Mudah-mudahan kita bisa segera menemukan seluruh korban ini dalam waktu yang secepat-cepat. Makin cepat makin baik, makin lama tentu juga makin akan kesulitan kita untuk melakukan identifikasi. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan? Ya. Kalau itu tinggal tulang, satu-satunya ada 2 hal. Yang pertama bisa kita kenali dari odontologinya, giginya. Dan ini saya kira sudah teknis betul. Kita sudah menemukan 60 sampel pada saat dia memperbaiki gigi dan sebagainya. Itu bisa untuk mengenali. Yang paling terakhir adalah DNA tulang. Tapi kita perlu waktu. Dan tentu kita seluruh data antemortem sudah kita ketemukan. Sehingga saya yakinkan tadi, karena data antemortem sudah kita temukan, tidak ada alasan untuk tidak teridentifikasi. Jadi saya meyakinkan itu bisa teridentifikasi semuanya. Ya. Ya. Saya kira itu sangat teknis, mungkin saya tidak perlu untuk menimbulkan pertanyaan bagi publik tentang penyebab kematiannya. Ya, saya kira itu nanti akan sangat belakangan. Ini perlu dijawab nggak? Nah, dijawab. Ya, tadi ada satu perwakilan yang merespon itu dengan positif ya. Namun demikian nanti akan diinventarisasi siapa-siapa yang akan ikut. Berikutnya tekniknya nanti akan ada yang mengkoordinasikan. Kita kumpulkan nanti dari sini keluarga akan kita bawa ke Juanda. Dari Juanda kita angkut dengan C130 atau 295 sampai di Pangkalan Bun. Kita nanti akan bawa dengan KRI. Jadi itu tekniknya. Nanti akan kita bawa agar beliau-beliau juga paham bahwa kondisi ombaknya seperti apa dan kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit di lapangan seperti apa. Mungkin itu akan menambah
apalagi nanti bisa tabur bunga di sana, ya itu mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi beban itu. Ya secepatnya. Oh tidak, nggak ada masalah. Yang berikutnya terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Penerbangan, penyidiknya adalah PPNS. Saya sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan saya sudah calling dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Jonan. Kami sudah mengirim tim untuk mendukung penyidik PPNS Kementerian Perhubungan, KNKT, untuk menelusuri pelanggaran-pelanggaran mungkin yang dilakukan. Tapi itu sudah dalam proses untuk penyelidikan dan penyidikannya. Polri mendukung dan membantu. Kita lihat, kita kan sedang melakukan penyelidikan mulai dari awal tentunya, mulai dari saat sebelum terbang sampai dengan terbangnya, sampai dengan terjadinya musibah, hilang kontak, itu tentu akan dilakukan pemeriksaan. Sedang bekerja tim kita untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian untuk black box yang itu merupakan sistem perekam percakapan, tentu Basarnas akan berupaya maksimal secepatnya menemukan itu, sehingga dari situ akan bisa dianalisis dari percakapan pilot tentunya. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa lama, tetapi kita berupaya secara maksimal secepat mungkin. Saya kira mungkin Pak Panglima juga seperti itu, karena anggota kita, anak-anak kita yang tadi tidak mengenal lelah, tidak mengenal apapun, dan terus berada di lapangan sampai saat ini. Oke, 2 pertanyaan lagi aja ya. Satu lagi silakan ya. Nanti sudah saya katakan tadi, tim itu sudah dibentuk. Penyidik Polri membantu dan mendukung penyidik PPNS dari KNKT bersama-sama untuk mulai dari prosedurnya, SOP-nya dan seluruhnya tentu akan saya kira itu sangat teknis dan sedang berjalan penyelidikan. Sudah berjalan. Sekarang belum. Ini kan sedang bekerja ini tim kita. Ya, wanita belakang silakan, kacamata. terakhir. Satu lagi aja ya. Waktu beliau masih ada kegiatan. Nanti yang akan menetapkan adalah Basarnas, karena itu ada standar internasional. Sampai kapan pencarian, tentu kita akan secara maksimal untuk bisa menemukan itu, karena tanda-tanda itu kan sudah ada. Tanda-tanda diketemukan kan sudah diketemukan, tinggal sekarang menyisir arealnya. Ya kita coba secara maksimal untuk terus di bawah kendali Basarnas, tim kita, anggota kita, untuk melakukan pencarian. Bahkan didukung dari negara-negara sahabat yang bersama-sama di bawah kendali Basarnas juga. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.